Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memazmurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Mazmur 34 ayat 2 sampai ayat 8. Waktu Allah adalah sempurna dan tidak seperti waktu kita. Kalender Allah dan kalender kita tidak dapat dibandingkan, seperti yang dikatakan pemazmur. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Mazmur 90 ayat 4. Walaupun waktu Allah itu sempurna, tetapi ketika kita menghadapi penyakit, tragedi, bencana alam, atau masa pandemi seperti saat ini, dan yang terutama kematian, bagi kita sepertinya waktu Tuhan itu tidak pernah benar. Allah, Sang Pencipta waktu, telah mengalami waktu seperti kita. Yesus yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, dikandung dan dilahirkan ke dunia. Dia bertumbuh dan menjadi kuat. Dan mulai pelayanannya ketika dia berusia 30 tahun. Waktu Yesus selama pelayanannya mungkin tidak sempurna menurut mereka yang ada di sekitar dia. Ketika Yesus tiba di kota Nain, tepat waktu untuk bertemu prosesi pemakaman seorang putra dari seorang janda. Mengapa dia tidak datang ketika anak itu masih sakit? Seorang laki-laki bernama Jairus memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan putrinya yang sedang sekarat. Tetapi Tuhan nampaknya memperlambat perjalanannya, dan gadis itu meninggal sebelum dia tiba. Dia dengan sengaja menunda perjalanannya ke Betania dan tiba setelah sahabatnya Lazarus meninggal dunia. Saatnya tiba untuk kematian Yesus sendiri. Apakah tampaknya waktu melambat baginya selama dia mengalami peristiwa-peristiwa yang mengerikan, yaitu pencobaan, pemukulan, dan berjam-jam di kayu salib? Akhirnya semuanya selesai. Tubuh Yesus dipersiapkan untuk dimakamkan dan dimeteraikan di dalam kubur. Waktu berlalu, dan pada subuh pertama hari Paskah, makamnya ditemukan terbuka dan kosong. Yesus bangkit dari kematian, dan Ia hidup untuk selama-lamanya. Tidak lagi tunduk pada kematian, dan tidak lagi tunduk pada waktu. Yesus, salah bukan Yesus. Waktu Yesus adalah sempurna dan selalu diatur untuk kemuliaan Allah. Dia menghentikan prosesi pemakaman di Nain dan membangkitkan putra seorang janda. Dia menghibur mereka yang berduka atas meninggalnya putri Yairus, lalu membangkitkannya untuk hidup. Yesus berjalan ke kubur Lazarus dan menangis bersama mereka yang berduka. Kemudian dia memerintahkan kubur itu dibuka dan memanggil sahabatnya untuk hidup.
peristiwa tragis yang kita alami dapat berlangsung begitu lama. Mungkin kita bertanya-tanya, berapa lama lagi kita harus mengalami pandemi COVID-19 ini? Sebab kita telah merasakannya begitu lama. Namun penderitaan juga atau peristiwa tragis juga dapat kita rasakan bergerak begitu cepat sehingga kita terpana dan hampir tidak bisa merespon. Atas semua ini, kita memiliki janji Tuhan kita yang telah bangkit. Dia berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa." Yesus tidak akan menunda. Melalui penderitaan yang berlangsung lama, atau peristiwa tragis yang berlangsung dengan cepat, Yesus hadir. Dan ketika jam terakhir kita tiba, dan kita tertidur di dalam Yesus, tanpa penundaan, kita akan berada di rumah bersama Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 8. Suatu hari Yesus akan kembali dan mengakhiri semua prosesi pemakaman. Seperti yang Dia lakukan pada putri Yairus dan anak muda di Nain, Tuhan akan memanggil kita untuk bangkit. Kita akan dibangkitkan secara jasmani dari kubur yang dibiarkan terbuka dan kosong, seperti kubur Lazarus, dan juga seperti kubur Yesus sendiri. Waktunya tentu saja akan sempurna, dan itu bukan waktu kita, tetapi milik Dia. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, Tuhan atas waktu, ketika kami menderita melalui kesedihan yang lama atau mengalami tragedi yang cepat dan menyakitkan, hadirlah Engkau bersama kami seperti yang telah Kau janjikan. Arahkanlah kami untuk menemukan harapan dan dorongan dalam firman-Mu. Hiburlah kami dengan kehadiran-Mu saat jam terakhir kami tiba. Yakinkanlah bahwa suatu hari Engkau akan memanggil kami untuk bangkit dari kubur dan untuk hidup di hadapan-Mu selama-lamanya. Amin.